Bapak Ibu Saudara, kita teruskan pelajaran kita kepemimpinan Bapa. Ini sudah yang ke-6 dan hari ini kita akan belajar tentang kepemimpinan Bapa dalam diri Musa, Joshua, dan Gideon, ya. Agar kita tidak lupa bahwa Elohim adalah keluarga. Saya harus ulangi dulu. Di mana dalam Efesus 1 3-14 dikatakan di sana bahwa Bapalah yang merencanakan segala sesuatunya, bahkan memilih, menetapkan kita, bahkan merancang penebusan juga sebelum dunia ini dijadikan. Kemudian anak itu taat pada rencana Bapa, pada kehendak Bapa, sekalipun sampai mati di kayu salib, kan? Ini anak taat. Kemudian roh sebagai feminin, di sini dalam Efesus dikatakan dia meceraikan dengan dirinya sendiri sebagai panjar, tapi dia tidak sepenuhnya, ya. Panjar itu DP itu ya sebagian dulu toh. Nah, sebagai penolong dia. Kita akan singgung dulu sedikit lah. Kemarin kita sudah bahas kepemimpinan Bapa dalam diri Yakub dan Ishak, di mana Yakub sebagai bapa yang dibentuk, diproses oleh Tuhan, dia bisa memberkati dengan sangat luar biasa 12 orang anaknya, bahkan cucunya juga Efraim dan Manasye. Dia berkati dengan suatu penglihatan spiritual yang tajam sekali, dan bahkan Yakub memberikan berkat jasmani hanya kepada Yusuf sebagai kelebihannya, karena Yusuf dianggap ya yang terutama lah di antara saudara-saudaranya. Dan Yakub ini ada satu lagi ayat yang akan kita coba lihat dulu kepemimpinan Yakub ya sebagai bapa. Dalam Kejadian 33 ayat 14 ya. Kita lihat di situ ketika Yakub mau bertemu dengan Esau, dia takut ya. Tapi akhirnya Esau menerima dia, dan Esau bahkan mengajak dia berjalan bersama, ya. Esau dengan pengiring 400 orang, ya. Ajak, terus Yakub bilang begini. Nah, ini dia, kita akan bahas dulu pembicaraan perkataan Yakub. Kejadian 33 ayat 14. Dikatakan begini, biarlah kiranya Tuanku, ini Yakub ngomong sama Esau, dia nyebutnya Tuanku. Biarlah kiranya Tuanku berjalan lebih dahulu dari hambamu ini, dan aku mau, perhatikan ya, aku mau dengan hati-hati beringsut maju menurut langkah hewan yang berjalan di depanku. Ini dia kepemimpinan Bapa ini, dia di belakang ya. Kemudian dibilang menurut langkah anak-anak. Jadi langkah anak-anak dan langkah hewan, dia di Yakub di belakangnya ya. Kemudian dibilang begini. Katanya begini, kalau nanti diburu-buru, ini di atasnya itu dibilang begini. Tetapi Yakub berkata, Tuanku maklum bahwa anak-anak ini masih kurang kuat, dan bahwa besertaku ada kambing domba dan lembu sapi yang masih menyusui. Jika diburu-buru 1 hari saja, maka seluruh kumpulan binatang itu akan mati. Dan mari kita lihat dulu di sini. Saya selalu membedakan kepemimpinan Bapa dengan kepemimpinan manajer. Di sini kelihatan ini, ya. Kalau seorang manajer itu berdiri di depan lah, ya kan. Dialah yang membuat perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinannya dengan segala motivasinya sebagainya. Dia juga bikin sistem kontrol supaya mengetahui bahwa rencana ini berjalan atau tidak, ya. Atau bahkan dia juga sekaligus dia kasih vonis kalau orang yang nggak benar lah, ya kan. Kalau ada bendahara mencuri-curi, udah jelas itu, dihajar habis itu. Nggak kayak Yesus. Yesus itu bapak. Yudas itu kan anaknya ya, tanda kutip itu ya. Anak rohaninya lah gitu ya. Nah, mencuri-curi dibiarin. Ya bukan Yesus setuju. Yesus tahu atau nggak tahu. Tapi Yesus menyerahkan itu kepada bagaimana Tuhan bertindak lah ya. Dan akhirnya karena ada rencana Bapa melalui Yudas ini gitu. Jadi kalau Yesus itu sebagai manajer itu sangat kurang sekali lah ya.
Mana ada manajer yang punya bendahara mencuri-curi terus nggak dipecat ya. Jadi Yesus sebagai Bapa ya begitu. Jadi ngomong, ngerti ya, ngomong itu kalau Yakub ini ngomong anak-anak dan hewan bisa dibilang fasilitas lah ya, berkembang. Nah kita dalam pelayanan kalau kita melihat hati Bapa, kita berjalan di belakang anak-anak kita dan segala fasilitas yang ada kita ngomong. Gerak kita sesuaikan dengan gerak anak-anak dan hewan. Itulah hati Bapa itu begitu ya. Kalau manajer di depan, ayo ikut aku ya. Aku punya tujuan, misi dan visi. Siapa yang mau ikut? Ah gitu kan. Nah kalau kau ikutnya nggak benar juga akan aku kasih apalah. Karena ada sistem kontrolnya saya bilang tadi kan. Ketahuan kalau ada pencuri-curi atau apa nggak beres nggak benar. Itu di apa? Saudara lihat gak bedanya itu? Seorang Bapak itu, hati Bapak dengan hati manajer. Karena manajer fokusnya proyek, profit. Ya dia bukan orang, enggak. Manajer itu bukan, memang dia menggunakan orang ya. Dia bahkan mungkin memanfaatkannya dengan lembut, dengan baik. Tapi tetap fokusnya, saya mau menyelesaikan proyek. Entah itu namanya proyek apa atau proyek pelayanan, dia bilang tak apapun itu. Yang jelas ada profit di depan. Ya, kalau kau mau ikut aku, oke. Kalau kau tidak, ya tidak apa-apa, gitu loh. Itu manajer. Ya. Jadi, beda dengan Bapak. Kenapa manajer begitu sama bawahannya? Ya, karena hubungannya nggak ada hubungan darah. Nggak ada rasa, barangkali rasa kasih pun nggak ada lah. Ya, lu kalau mau jadi bawahan gue, ayo. Kalau nggak, ya gue singkirin. Lu kenapa sih? Masih banyak yang lain yang ngomong gitu kan. Itu manajer. Kalau Bapak, karena di depan itu anak-anaknya, ada hubungan darah, ada relationship, ada kasih di situ. Ya, dia itu sebabnya Bapak tuh nggak bisa main asal. Gue pecat lu jadi anak gue, nggak bisa. Malah ada jadi mantan anak, nggak bisa. Dia Bapak itu tetap mengomong sampai pada akhirnya ke Yesus, mengomong si Yudas sampai kepada akhirnya selesai tugas Yudas, ya udah selesai. Memang Yudas itu tugasnya untuk mengkhianati Yesus saja, itu sudah. Selesai tugasmu ya sudah. Makanya Yesus bilang, apa yang kau mau kerjakan, kerjakanlah dengan segera. Beda ya, saudara. Semoga ini hati Bapa ini, karena ini langka sekali dalam dunia kekristenan ini. Dalam dunia kekristenan atau dalam dunia denominasi ini, kita akan temui para manajer. Ya, makanya dia sangat terhormat walaupun dibilang hamba Tuhan, belum tentu saudara bisa ketemu sama dia kalau dia udah terlalu hebat, terlalu tinggi dia. Ya, manajer. Ya. Barangkali ada yang bilang kalau saya diundang, ada yang ngasih tarif. Ada. Kalau hotelnya juga harus ada kelasnya, harus manajer lah ya, tahu lah ya. Dan keuntungan itu, profit itu dalam proyeknya itu ya tentu paling banyak lah kan gitu kan. Yang bawahan-bawahannya ini atau jemaatnya ini ya kalau ada ya kan. Jadi begitu. Ini Bapak Yakub bilang, biarlah aku berjalan di belakang sesuai dengan gerak anak-anak dan hewan. Dia ngomong. Ini kepemimpinan Bapak ini ya. Kepemimpinan Bapak yang menurut saya ini saya belajar terus luar biasa, mengikuti gerak anak-anak dan hewan. Fasilitas yang ada anak-anak kita gimana kita ikut ngomong ya. Hati Bapak tuh hati yang ngomong aja lah, mengayomi ya. Kalau manajer tuh pemimpin dia, mau saya maju ke depan, siapa yang mau ikut ayo. Ya sudah jelas ini ya, hati Bapak dengan hati manajer. Oke, kita masuk Musa lah sekarang ya. Musa ya, kita nggak belajar kepemimpinan Musa dalam dia memimpin umat Tuhan yang hampir 2 juta orang itu. Ya memang benar dalam kasus tertentu ada orang yang diberi tanggung jawab untuk memimpin umat Tuhan yang banyak. Tapi seperti Musa, kita tahu Musa itu dikasih gelar sama Tuhan, dia setia dalam segenap rumahku. Musa itu fokusnya tetap bait suci ya. Ya memang dia membawa keluar Israel dari Mesir ke Kanaan. Tapi dia kan bukan berarti kayak manajer juga. Dia membuat planning, dia organizing, leading. Musa itu bukan manajer.
Dia hamba doang, cuma disuruh Tuhan begini, kau bikin dengan tongkatmu ini, kau ini bikin kemah begini. Dia hamba, sama seperti di Kisah Para Rasul, baik Yohanes, baik Paulus, baik Petrus, ya, semua Stefanus itu, Ananias bahkan yang hanya disebut satu kali aja di situ. Semuanya itu hamba, ngerjain aja apa yang disuruh Tuhan. Memang dia pemimpin, jadi lebih ke arah teladan, ya. Inilah memimpin umat Tuhan tuh bukan manajer, jangan deh. Kalau itu dihapus saja tuh kata manajer. Manajer namanya juga pengatur, ya. Ngatur umat Tuhan. Yesus sudah bilang, kau jangan jadi pemimpin ya. Aku manajer daripada tubuhku. Kira-kira begitu. Jangan coba ada seorang pun yang menjadi pemimpin. Yesus bilang tegas, kau semua saudara. Kau semua harus turut sama Roh Kudus. Ikutin aja. Makanya di Kisah Para Rasul ada 70 istilah bisikan roh, roh melarang, dipenuhi roh, sebagainya itu cuma. Jadi Musa bukan manajer dia. Memang dia memimpin umat Tuhan dari Mesir ke Kanaan, tapi dia sebagai hamba, setia dia mengerjakan apa yang Tuhan suruhkan, bikin kemah begini, bikin mujizat begini. Pokoknya taat aja lah. Ya. Nah, kita akan melihat sisi kebapaannya Musa. Sisi kebapaannya. Karena dari situ kita lihat kepemimpinan bapaknya. Yang jelas, ketika dia disuruh memimpin umat Tuhan, dia hanya sebagai hamba ya, bukan manajer ya. Hati-hati ya. Petrus juga hamba itu. Makanya setelah dia khotbah 3.000 orang bertobat, apa dia jadi kaya? Kalau dalam dunia kekristenan, nggak usah 3.000. 100 saja lah, kalau ditarik pun perpuluhannya lumayan toh. Tarikin aja, nggak ada contohnya di Alkitab ini, di Kisah Para Rasul. Petrus ngambil perpuluhan, Paulus ngambil perpuluhan, Yohanes nggak ada itu. Yesus pun nggak ngambil, ngawur itu manajer. Kenapa? Itu manajer. Yang ngambil perpuluhan itu manajer, ngambil duitnya, ya. Sudah beda ya, sudah kelihatan ya. Mana dia ininya. Nah sekarang kita lihat sisi kebapaannya lagi si Musa ini. Satu kali kasus ya. Ketika itu Musa mengambil perempuan Kusi. Kusi itu keturunan Ham ya, Ham Kusi ya. Dari Nimrod ya. Ini jadi keturunan Ham yang sementara Musa ini Sem ya, keturunan itu dari situ ya. Nah, ditegurlah sama ini di bilangan 12 ini, jadi nggak usah baca lah ya. Ditegur sama si Harun dan Miriam, tapi yang memimpin teguran itu Miriam, bilangan pasal 12 itu ya. Nah, itu udah saya baca sedikit lah ya ini ya. Teguran mereka tuh begini, kata Miriam dan Harun. Sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Ayat selanjutnya ini yang kita mau bahas. Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Kalau kita baca terus di situ akhirnya Tuhan bilang panggil itu Harun sama Miriam keluar dulu di kemah pertemuan. Aku mau bicara dulu begini. Intinya Miriam tuh kena disiplin ya, dia kena kusta dan sebagainya ya. Di sini yang mau saya sampaikan, Musa diam. Ini bapak ya. Nggak bela diri dia. Iya, memang ada kesalahannya Musa di situ sebagai keluarga bapak. Dia ngambil perempuan Kusi yang bukan di zaman itu bisa ya, memiliki lebih dari satu istri itu bisa ya. Jadi bukan itu kesalahannya ya. Kesalahannya karena dia ngambil perempuan yang Kusi, keturunan yang tidak yang kalau dia lihat dari Nuh itu dikutuk sama Nuh. Jadi saya melihat kepemimpinan Bapak itu kalau dia diserang, ya, dia diam. Dalam dunia kekristenan ini kan kadang-kadang Bapak sama anak sampai masuk pengadilan, ya, orang saling membela diri, ya, tantang debat dan sebagainya. Ya kalau debatnya ujung-ujungnya sih kelihatannya saling menggoblokin. Kelihatannya membela doktrin, padahal tuh membela pandangan ya, membela barangkali harga dirinya, barangkali ini juga ya ada masalah-masalah subscribernya supaya banyak dan sebagainya. Jadi itu bukan Bapak itu.
bukan Bapa. Bapa itu diam. Toh Tuhan dengar, kan gitu. Ya. Jadi ini ada lagi sekarang yang sedang ngetren ini anak di medsos curhat, ya. Bapaknya bilang anak durhaka lagi nih. Enggak, diam dia, itu bukan Bapak. Kalau Bapak itu diam dia. Karena dia, kenapa ya? Memang diam tuh emas kali ya. Itu kali ya. Diam aja, toh juga Tuhan dengar. Nanti Tuhan sendiri yang menyelesaikan itu. Ini seorang Bapak, hati Bapak itu ketika dia dihantam baik oleh keluarganya atau anaknya, bahkan oleh apanya, dia diam aja. Diam. Biarkan Tuhan bekerja, ya. Toh juga aku punya barangkali ya, aku pun nggak sempurna kan gitu. Ya udah diamlah. Nah, ketika Musa diam, selesai persoalannya. Coba kalau Musa ini ngomong, barangkali ya udah Tuhan pun nggak usah ngomong lah. Loh, kalau udah ngomong, ya. Jadi salah satu ciri kepemimpinan Bapak itu ketika dia nggak bela diri lah ya, diam aja udah. Kalau manajer ini apa? Bukan diam dia, kadang-kadang udah dia salah pun bisa jadi bawahannya yang jadi salah. Ya, kang nyalain ya. Selalu salah aja ya. Kalau yang Bapak nggak pernah salah, ya bosnya itu. Ya udahlah ya, kok sekarang kepemimpinan ini yang kita sedang pelajari tentang Bapak. Pertama cirinya satu ya, diam. Kemudian Yosua kita lihat ya. Yosua ini dia bilang di pasal yang terakhir ya, dia di terakhir 24 itu, coba dulu kita baca ini ya. Ini Yosua 24 ya, ayat 15. Dia bilang begini tentang keluarganya. Ini Yosua ini juga apa ya, dia juga memimpin umat Tuhan ya untuk mengambil warisan. Tapi juga kerjanya Yosua ini juga sama aja ya dengan Musa ini, taat aja sebagai hamba. Pimpin dia begini dia kerjakan aja itu ya. Dia bukan manajer juga, ya bukan. Dia hamba ya, mengikuti apa yang Tuhan mau memimpin ya. Karena ada panglima perangnya itu yang memimpin dia. Nah, tapi kita ambil dulu sisi kebataan daripada Yosua ini, pasal dari berapa ya? Pasal 24 ayat 15. Saya bacakan dulu ini sini ya. 24 ayat 15. Dikatakan di sini bagian terakhir aja ya. Tetapi ini ketika pidato perpisahannya dia dengan umat Tuhan itu dia ngomong begini. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah ini salah satu kepemimpinan Bapak dari Yosua ini munculnya di sini, bahwa dia ambil alih otoritasnya, ambil alih tanggung jawabnya. Dia ambil alih keputusannya. Dia bilang, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Inilah Bapak ya. Nanti kita lihat Gideon. Ya. Waduh, kesalahan Gideon fatal sampai anaknya korban ya. Nanti kita lihat bedanya dengan Joshua ya. Joshua tuh dia mau pikul tanggung jawab. Aku dan sisi rumahku. Kalau nanti ada di dalam sisi rumahku yang tidak ikut Tuhan, jangan nyalahin. Misalnya ada orang yang anak kita misalnya kawin dengan jadi berseberangan gitu ya, nggak seiman ya. Tiba-tiba si bapak ini malah nyalahin anaknya, atau malah bapak ini bilang, ya nggak apa-apa lah, anak itu sudah besar, udah tanggung jawabnya itu itu melepas tanggung jawab itu. Seorang bapak ini kayak Yosua. Aku dan sisi rumahku itu tanggung jawabku. Ini untuk mau beribadah kepada Tuhan. Gitu. Jangan nanti kalau ada yang tidak beribadah, ya tanggung jawab Bapak lah. Jangan bilang itu udahlah, tidak pilihannya. Oh, nggak bisa. Bapak itu yang harus menentukan pilihan. Tapi dengan otoritas yang dari Tuhan sebagai Bapak. Ya. Bukan dengan masa-masa apa. Kalau memang Bapak itu gunakan dia sungguh-sungguh ikut Tuhan, dia gunakan otoritasnya, kebapaannya itu, dia bicara, aku dan sisi rumahku beribadah kepada Tuhan, pasti jadi kok. Makanya di Kisah Para Rasul ada, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau dan seisi rumahmu akan selamat. Nah, jadi ini Joshua mengambil tanggung jawabnya. Tapi Gideon, kita langsung masuk nih Gideon nih, ya. Ini kita baca ada di Hakim 6:7-8, dia Gideon berperang sama Midian. Pokoknya selesai lah, hebat lah Gideon nih.
Kemudian ketika Gideon tua, dia sudah punya dia istrinya banyak dan anaknya ada 70 ya. Ada seorang anak yang dari gundiknya ya, ada Abimelek namanya, itu yang dari Sikem ya. Ini orang-orang Sikem ini Gideon ambil gundik dari satu ya. Itu si Abimelek lahir. Nah, ketika ini kejadiannya begini. Ketika di akhir hidupnya Israel minta ya, ini coba dulu saya baca dulu ya, Hakim-Hakim pasal 9 ini ya. Iya ya, Hakim-Hakim pasal 9 ya. Ini nih, di bagian yang ini. 8 di bagian terakhir itu. Dikatakan orang Israel ngomong ini, engkaulah yang telah menyelamatkan kami dari tangan orang Midian. Dia bilang, biarlah engkau memerintah kami, baik engkau, baik anakmu, maupun cucumu. Ini permintaan umat Tuhan untuk kau jangan lepaskan tanggung jawab. Engkaulah yang sudah dipakai Tuhan untuk melepaskan kami dari tangan Midian. Sayangnya Gideon menjawab begini, aku tidak akan memerintah kamu dan juga anakku tidak akan memerintah kamu, tapi Tuhan yang memerintah kamu. Kelihatannya bagus ya. Tuhanlah yang memimpin kamu, tapi dia kayaknya lepas tanggung jawab. Emang Gideon ini seorang yang agak agak enggan-enggan gitu, segan-segan gitu. Agak susah percaya juga. Ketika dia dipanggil Tuhan juga itu banyak sekali kan ceritanya, itu dia minta tanda lah begini. Jadi ada bahkan dia cenderung melihat dirinya, aku kan ini orang ini sukuku yang terkecil gitu. Jadi agak enggan ya, enggak seperti misalnya Yesaya bilang, ini aku Tuhan, utuslah aku. Gitu. Kan dipakai Tuhan dan menerima tanggung jawab itu kan mulia. Tapi di Gideon agak sedikit Musa juga begitu, sempat juga dia bahkan dibilang Tuhan murka karena Musa susah diutus ya. Ya mungkin juga barangkali ya, karena itu ya ada Musa, ada sifatnya itu yang akhirnya dia sendiri nggak nyampe ke tanah Kanaan. Tapi yang jelas ini satu sikap, ini bukan sikap Bapa ini ya. Ini permintaan umat Tuhan ya, kalau memang nggak mau sistem pemerintahan dari kerajaan ya pendeknya tanggung jawab itu jangan lari dari tanggung jawab. Kalau Tuhan tidak pakai kita, berarti kita dan anak kita ini harus melayani, meneruskan perjuangan kita. Anak-anak itu harus, itulah gunanya punya anak. Yesus punya anak rohani, 12, itu meneruskan perjuangannya. Dan dalam dunia ini biasanya kalau bapaknya presiden, anaknya juga presiden. Kalau bapaknya pemusik, anaknya juga pemusik. Kalau bapaknya pengusaha, anaknya juga pengusaha, itu biasa itu. Nah memang itu tujuannya salah satu, punya anak. Supaya meneruskan, ini Gideon enggak. Diminta tanggung jawab, kau sudah memimpin kami, kau sudah membebaskan kami dari Midian. Biarlah engkau, anak-anakmu, cucumu mengatur, ya, memerintah kami ya. Gideon mengelak. Udah gitu dia udah mengelak, dia bikin effort itu. Dia minta dulu masnya apa? Dia mau bikin effort. Effort itu kayak baju imam besar yang biasa dipakai imam besar untuk mencari tahu kehendak Tuhan gitu ya, effort. Saya pun nggak ngerti apa maksudnya Gideon ini kok bikin itu. Karena setelah dia bikin effort itu, orang Israel jadi serong. Di sini dibilang, di sanalah orang Israel berlaku serong dengan menyembah effort itu. Inilah yang menjadi jerat bagi Gideon dan seisi rumahnya. Jadi saya nggak tahu juga maksudnya. Yang jelas barangkali ya, Gideon ingin membuat suatu kayak kenang-kenangan, kayak tugu lah ya. Kayak Absalom bikin tugu, Yakub juga suka bikin tugu itu. Tugu Rahel ya. Dia kalau ketemu Tuhan diberikan akhirnya Tuhan perintahkan jangan bangun tugu, bangun mesbah. Ya. Tugu itu kayak peringatan, barangkali effort ini maksudnya Gideon kayak peringatan lah ya. Mengingat lah ya. Supaya barangkali Israel mengingat dia. Barangkali itu maksudnya. Tapi nggak tahu apapun motivasinya. Yang jelas Gideon menolak tanggung jawab untuk dia dan anak-anaknya. Dia nggak persiapkan anak juga untuk, padahal anaknya banyaknya minta ampun, 70. Itu anak kandungnya semua itu, karena dia istrinya banyak. Akibatnya Israel nyembah effort itu, dan akhirnya malapetaka aja pasal 9 kelihatan. Abimelek ini yang tadi anak gundik itu, dia gerakan orang-orang dari Sikem ini, saudaranya, saudara ibunya ini semua bunuh 70 anak Gideon di satu batu. Ngeri benar ini. Celaka lah ini. Untung itulah bapak itu ya, kalau salah memimpinnya ini korbannya anaknya. Kayak Saul. Mati semuanya. Mengerikan. Hati-hati ya Bapak Saudara, mari kita belajar. Terima tanggung jawab.
ya. Anak-anak kita harus meneruskan perjuangan dan pelayanan kita. Ya, ini pelayanan ini saya sebut namanya Suara dari Patmos. Saya sudah sampaikan ini kepada anak-anak. Kalian harus meneruskan. Entah caranya bikin transkripnya, dicetaknya, dibagikan gratis apa semuanya. Kira-kira begitu. Suara dari Patmos tidak akan berhenti. Semoga ini terus ya sampai kedatangan Tuhan. Kita harus ya, jangan lepas tanggung jawab. Akibatnya akhirnya mengerikan sekali lah ya, anak Gideon itu mati 70. Untuk masih ada Jotam, ada satu lagi Jotam, hanya dia ya. Tapi inilah dia hasilnya. Nah, kita ambil kesimpulan. Kepemimpinan Bapa ya, kesimpulannya ya, kepemimpinan Bapa itu ya memang dari Musa kita lihat diam ya, dari Yosua kita lihat ambil tanggung jawab. Dari Gideon juga jangan membuang tanggung jawab. Kita terima itu tanggung jawab, dan kita kalau dikritik ya diam, belajar ya, apalagi keluarga yang ngomong, diam, biarkan Tuhan yang dengar ya. Dari Yakub juga kita belajar berjalan dari belakang lah, ngomong ya, anak-anak sesuai dengan gerak anak-anak dan gerak hewan ya. Kita nggak ninggalin anak-anak dalam pelayanan ini. Oke lah, itu dulu, besok kita sambung lagi. Haleluya, amin.